upaya membantu akselerasi teror di sana. Ini kan kita juga tidak tahu. Bisa saja yang dikirim ini berbentuk logistik makanan gitu. Tapi makanan ini misalnya ternyata digunakan untuk keperluan-keperluan aksi teror di sana. Misalnya, ini kan kita juga tidak tahu. Nah, semua ini perlu analisa-analisa dari pihak, terutama dari pihak penegak hukum berkenaan dengan undang-undang pendanaan teror yang ada di kita. Saya rasa terlalu prematur untuk diarahkan ke sana. Karena kalau berbicara dengan Islam, selalu diidentikan arahnya arah terorisme lah, arah-arah yang memang keuangan-keuangan ini dipergunakan untuk tidak semestinya. Karena kalau kita berbicara, ya kita harus tahu, kita harus usut juga karena ada dana, ada amanat umat yang dititipkan di sana. Kita harus tahu. Nah, di audit ini juga harus transparan. Siapa yang mengaudit ini juga harus netral. Jangan punya, karena kita melihat ini adalah tahun ini mulai eskalasi politik mulai meninggi. Cuman memang mau PPTATK atau mau dari pihak institusi yang terkait ya harus terbuka, transparan. Gitu, harus benar-benar netral. Karena kita melihat ini, kalau melihat korupsi ini seperti Islah melihat, kalau kita melihat gajah di depan mata nggak tampak, musuh semut di jauhan nampak, kan lucu. Di depan matanya banyak terlibat korupsi, rezim ini luar biasa yang harus diusut tuntas. Jangan yang masalah kecil, justru dana keumatan ini ya kita melihat memang ada porsi-porsinya. Karena kalau kita melihat dari zakat ada 8 golongan. Nah, ACT ini termasuk mungkin bagian daripada amil zakat. Penyelenggara yang memang harus mendapatkan fasilitas untuk nyaman dia bekerja, untuk fasilitas untuk agar efektif dia bekerja gitu. Itu adalah bagian yang memang boleh dikatakan yang masih bisa kalau dihitung daripada dan yang itu besar, maka kalau dihitung di 1/8 ya tambah gede juga, tambah gede. Ya kalau mau triliunan ya sejahtera semua orang-orang di ACT itu sejahtera. Tergantung pemasukannya berapa gitu. Karena memang sudah dipercaya, dan ingat ACT ini rekanan daripada Pemprov yang ada, bahkan TNI pun bekerja sama dengan ACT gitu. Artinya sudah terpercaya. Kalaupun ada permasalahan, tolong dilihat secara global gitu. Jangan, saya melihat nggak begitu heboh. Ini biasa-biasa aja. Cuman memang di belakangnya mungkin latar belakang atau afiliasinya ini di mana gitu. Saya melihatnya ini tidak ada persoalan politik. Ini memang semua sudah diakui oleh para pengurus di ACT sendiri. Kalau kita baca hasil tulisan salah satu media yang mengangkat ini paling awal, itu semua mengakui misalnya gaji yang 250 juta termasuk fasilitas mobil mewah dan sebagainya. Saya hanya melihat begini ya, kita harus berhati-hati karena bagaimanapun ini betul-betul proyek yang sifatnya itu kemanusiaan, ini atas nama Allah gitu. Jangan sampai kemudian muncul ada public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Nah, soal hak amil tadi, kalau kata Bung Novel? ACT ini kan bukan amil, dia perwakilan amil. Amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara. Basnas itu amil. Artinya begini, secara usul fikih ini kan sebenarnya memang sangat debatable ya. Kalau memang ada orang yang bayar zakat lewat ACT, dan ternyata belum disampaikan oleh ACT kepada yang berhak, ini berarti zakatnya belum sah. Karena ini ACT ini bukan amil zakat, tapi ini adalah perwakilan. Ini perwakilan dari amil zakat. Amil zakat itu adalah amil satu lembaga pengumpul yang ditunjuk oleh negara. Seperti zaman Nabi di Madinah misalnya, ini ada Baitul Mal. Nah, orang itu bisa menitipkan kepada salah satu pihak untuk diberikan kepada Baitul Mal di Madinah pada zaman itu. Banyak sekali riwayat itu. Artinya begini loh, kalau ACT ini ternyata tidak menyampaikan zakat itu dan hanya dipakai untuk fasilitas-fasilitas mewah dan sebagainya, kita nggak usah bicara politik lah. Kita tidak usah bicara konspirasi ini, korupsi dan sebagainya. Ini persoalan uang Allah ini. Ini betul-betul persoalan akhirat gitu. Hadiah dan sanksinya itu di akhirat. Kalau kita berbicara soal audit, oke lah audit 14 tahun hasilnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi audit malaikat ini kan nggak pernah dipublis, nggak pernah dipublikasikan. Ini yang seharusnya membangun hati nurani para pengurus ACT bahwa bagaimanapun ini adalah uang-uang umat yang harus disalurkan kepada umat. Kalaupun dia kemudian mendapat bayaran dari situ, oke lah. Tapi jangan kemudian
jerih payahnya ini seolah-olah dia mau berhitung dengan Tuhan, Tuhan saya capek, kalau gitu saya ngambil bagian yang lebih banyak. Bukan itu persoalannya. Nah ini hal-hal seperti ini, janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan gitu. Ini yang kita betul-betul, ya Allah saya terenyuh, jujur saja. ACT yang selama ini saya anggap sebuah lembaga yang betul-betul akuntabel dan sebagainya, ternyata kayak gini gitu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Audio Jungle.